I misplaced my feet. Which one the day that I forgot what this was. And I came so close to throwing it all away. Couldn't take it back again. So
Shalom. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, majelis menyampaikan selamat datang, selamat mengikuti ibadah di saat ini. Berikut kami sampaikan warta jemaat GKI Pengharapan Jayapura Minggu 18 Desember 2022. Romawi 1 Warta Keuangan Ibadah Minggu 11 Desember 2022 sebagai berikut. 1. Derma tangguk, amplop, dan peti-peti pada ibadah di Gedung Gereja Pengharapan. Tangguk hitam berjumlah Rp9.161.000. Tangguk merah berjumlah Rp9.523.000. Tangguk biru Rp10.456.000, amplop aksi 5 menit Rp8.692.000, amplop persepuluhan Rp25.383.000, amplop pengucapan syukur Rp7.515.000, peti diakonnya Rp10.236.000, peti pembangunan Rp10.972.000, dan peti pintu masuk Rp674.000. 2. Derma tangguk ibadah di Pospel Arius Wik APO dan di gedung-gedung PAR. Di pos pelayanan Arius Wik APO berjumlah Rp9.418.000. Di gedung PAR Wik Gajah Putih Rp2.586.000. Di gedung PAR Wik Okumene Rp3.728.000, dan di gedung PAR Wik Percetakan Rp620.000. 2 Romawi Warta kehadiran jemaat yang mengikuti ibadah di Gedung Gereja Pengharapan dan yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Pengharapan pada ibadah Minggu tanggal 11 Desember 2022 sebagai berikut. 1. Ibadah jam 6 pagi sebanyak 289 orang, ibadah jam 9 pagi di gedung gereja sebanyak 752 orang, dan yang mengikuti live streaming sebanyak 280 orang. Sedangkan yang mengikuti ibadah di jam 4 sore 270 orang. 3. Warta ibadah. Ibadah Minggu 18 Desember 2022 sebagai berikut. Ibadah jam 6 pagi ini dilayani Bapak Pendeta Franz Fokames STH, Majelis Piket Wik Klufkam, pemain organ Bapak Syamas Yebisim, Kantoria Ibu Penatua D. Kawaine. Ibadah jam 9 pagi ini akan dilayani Bapak Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Majelis Piket Wik Diaspora, pemain organ Penatua J. Nusi, Kantoria Ibu Y. Wan Makmur. Ibadah jam 4 sore ditandai dengan perjamuan kudus akhir tahun pertama, dilayani Ibu Pendeta Febi Suripati Pati SSI, Majelis Piket Wik Ampera, pemain organ Bapak Penatua Y. Tuange, Kantoria Ibu D. Pesiwarisa Manufandu. Ibadah jam 7 malam ditandai dengan perjamuan kudus akhir tahun yang kedua, dilayani Ibu Pendeta Dr. Anda Nani F. Paredepai, Majelis Piket Wik Okumene, pemain organ Saudara Doni Siloyanan, dan Kantoria Ibu Y. Dimara. Ibadah di pos pelayanan Arius Wik APO jam 9 pagi ini dilayani Ibu Pendeta Febi Suripati Pati SSI, Majelis Piket Wik APO, pemain organ Bapak Penatua F. Lase. Ibadah di gedung Parpam Gunung Sinai Wik Gajah Putih jam 9 pagi dilayani Bapak Pendeta Dr. Randes Risat Apai. Ibadah di gedung Par Irene Wik Okumene jam 9 pagi dilayani Bapak Pendeta Franz Fokames STH,
dan ibadah di gedung Par Via Dolorosa Wik Percetakan jam 9 pagi dilayani Bapak Pendeta Simontir STH. 4 Romawi warta tambahan. 1. Niat nikah. Niat nikah yang pertama antara saudara Effendi lahir di Goa pada tanggal 11 November 1959, anak ke-8 dari pasangan suami istri Bapak almarhum Pung Chok Poen dan Ibu almarhumah Fone Suicing dengan alamat Makassar. Dengan saudari Wilmince Krake lahir di Jayapura pada tanggal 19 Desember 1971, anak ke-8 dari pasangan suami istri Bapak almarhum Tony G. Krake dan Ibu almarhumah Yohana Watimena dengan alamat Jalan Pembangunan nomor 18 Jayapura. Pasangan tersebut bermaksud melangsungkan niat nikahnya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 jam 10 pagi. Penggembalaan pernikahan oleh pelayan kepada pasangan akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 jam 4 sore bertempat di ruang konsistori. Majelis yang akan mendampingi baik dalam penggembalaan maupun pemberkatan nikah adalah majelis dari Wik Ampera. Kepada pasangan nikah tersebut, jika hadir dalam ibadah ini disilakan berdiri. 2. Amplop janji iman. Majelis Jemaat GKI Pengharapan terus bergumul bersama panitia pembangunan untuk mengumpulkan dana awal dalam waktu 3 bulan sebesar 3 miliar rupiah untuk memulai pekerjaan pembangunan gedung pertemuan atau GSG. Maka di hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 ini akan diedarkan amplop janji iman sebagai aksi pengumpulan dana awal pembangunan dimaksud. Amplop tersebut dapat diambil baik di pintu-pintu masuk gedung gereja ini maupun melalui majelis di Wik masing-masing dan akan diserahkan kembali saat ibadah malam kudus hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022. Majelis mengucapkan terima kasih atas pemberian jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. 3. Sakramen baptisan kudus bagi anak-anak. Pada ibadah Natal kedua hari Senin tanggal 26 Desember 2022 akan dilaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus bagi anak-anak. Untuk itu telah dibuka pendaftaran sakramen baptisan kudus bagi anak-anak dan formulir pendaftaran dapat diambil melalui majelis di Wik masing-masing dan dikembalikan pada tanggal 20 Desember 2022. Penggembalaan baptisan kudus anak-anak dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 jam 4 sore. 4. Ibadah Natal Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Disampaikan kepada seluruh Jemaat GKI Pengharapan Jayapura bahwa ibadah perayaan Natal Jemaat GKI Pengharapan Jayapura akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 jam 6 sore bertempat di Gedung Gereja Pengharapan Jayapura. 5. Sakramen Perjamuan Kudus akhir tahun 2022. Pelayanan sakramen perjamuan kudus akhir tahun 2022 akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022. Di Gedung Gereja Pengharapan, pelayanan pertama pada ibadah jam 4 sore dan pelayanan kedua pada ibadah jam 7 malam. Sedangkan di Pos Pel Arius Wik APO dan di Gedung Par, pelayanan dilaksanakan pada jam 9 pagi ini. 6. Sakramen baptisan kudus, peneguhan sidi dan nikah massal. Disampaikan kepada jemaat bahwa dalam ibadah Minggu jam 9 pagi ini di Gereja Pengharapan akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus bagi 7 orang dewasa, peneguhan sidi bagi 61 orang dan nikah massal bagi 22 pasangan.
7. Aksi 5 menit. Majelis Jemaat memohon dukungan warga jemaat melalui amplop aksi 5 menit untuk menunjang pelayanan. Amplop aksi 5 menit dapat diambil melalui pintu-pintu masuk gedung gereja ini. Amplop aksi 5 menit yang biasanya diserahkan di lagu terakhir sebelum menerima berkat, mulai sekarang akan dimasukkan di dalam kotak-kotak putih yang tersedia di saat tangguk persembahan syukur dijalankan dan bersama dengan pemberian persembahan pada peti diakonnya dan peti pembangunan. Tangguk-tangguk kolekte dan kantung-kantung persembahan yang ada di dalam peti-peti persembahan akan dibawa dan diletakkan di meja altar oleh majelis untuk didoakan. Atas dukungan dan pemberian warga jemaat, majelis menyampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. 8. Pengumuman dari Panitia HUT Kerukunan Keluarga Kei Provinsi Papua ke-47 tahun 2022 ditujukan kepada Kerukunan Keluarga Kei di Kota Jayapura, Kerukunan Keluarga Kei Kabupaten Jayapura, dan Kerukunan Keluarga Kei Kabupaten Kerom, serta keluarga Kei yang berada di mana saja. Isi pengumuman bahwa dalam rangka memeriahkan HUT Kerukunan Keluarga Kei Provinsi Papua ke-47 tahun 2022, maka akan diadakan jalan santai dan temu kangen orang Kei yang dilaksanakan pada hari Selasa 27 Desember 2022 di halaman Gor Cendrawasih Jayapura. Pada saat kegiatan tersebut ada pembagian dan pengundian door prize serta penjualan makanan tradisional Kei. Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih. Panitia Pelaksana Ketua Longinus Sangur Esos, Sekretaris Celestinus Rahael. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan bermaksud untuk bergabung sebagai anggota jemaat, dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretariat. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Sekretaris Penatua Marlin Mual Rahareng SPD.
Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang Allah kasihi, kita telah memasuki minggu Advent yang keempat, minggu persiapan yang terakhir untuk menerima Natal sebagai peristiwa Immanuel, Allah menyertai kita. Karena itu masa raya Advent keempat adalah waktu yang telah disediakan Tuhan supaya kita bersikap dan bertindak menurut kehendak-Nya. Setiap sikap dan tindakan kita menentukan kesiapan menerima penyertaan Tuhan dan kasih-Nya bagi setiap orang. Inilah maksud surat Yohanes 4 ayat 10 yang berkata, "Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita." Marilah kita siapkan hati dan hidup untuk memasuki persekutuan ibadah dengan Tuhan. Jemaat disilakan berdiri. Kita memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian rohani nomor 20 ayat 1 dan ayat yang kedua. Terpuji Allah Israel. Musuhnya terangkat penindasan, kerjanya yang dituakan, hendak menuntut rahmatnya, tentu diselesaikan kepada Abraham telah disumpahkan kaulnya yang ini disampaikan. Ibadah masa raya Advent yang keempat ditabiskan dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai jemaat sekalian. Amin. Nas pembimbing kita dari Mazmur 34 ayat 16 dan 17. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan mereka dari bumi. Mari kita sambut dengan nyanyian rohani 21 ayatnya yang pertama.
Dengarlah hukum Tuhan yang terambil dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Roh Tuhan menolong kita untuk melakukannya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita hendak masuk dalam pengakuan dosa dan anugerah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, supaya setiap orang membuka hatinya dan berpasrah pada Tuhan. Apakah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi? Apakah kita mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri? Ya, semua orang yang menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Sebab yang mendapat malu ialah mereka yang mengkhianati kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Ya Tuhan, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalannya kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan mengajarkan kasih-Nya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi mereka yang berpegang pada perjanjian-Nya dan peringatan-peringatannya. Amin. Kita menyambutnya dengan nyanyian suara gembira 45 ayat 1 dan 2. Kasih Yesus nyatalah. Kasih Yesus nyatalah bagiku di kitab-Nya, hatinya mengasihi anak tiap negeri. Terang kasih Yesus, terang kasih Yesus, terang kasih Yesus di kitab-Nya talam. Tuhan Yesus menyebut dengan suara yang lembut, nama saya dan telah saya jadi milik
Yesus, terang kasih Yesus di kitab nyatalah. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita siapkan sabda Tuhan dari Roma pasal 1 ayat 1 sampai dengan 7. Kita berdoa. Kasih setia dan anugerah-Mu ya Allah ya Tuhan kami, kiranya menyatu di dalam roh, jiwa dan tubuh kami untuk mendalami kebenaran firman-Mu dengan pengertian dan pemahaman yang benar yang bersumber daripada-Mu, supaya kami yang hadir, kami yang bersama-sama dalam ibadah ini pulang dengan penuh sukacita. Jauhkanlah segala hal yang mengganggu kami, baik yang ada di luar kami maupun di dalam tubuh, jiwa dan roh kami. Ya Allah ya Tuhan kami, bersabdalah, sebab kami siap mendengar, siap untuk melakukan dalam seluruh hidup dan kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Pelayan membacakan ayat genap ganjil dan jemaat menyambutnya dari ayat genap. Salam dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dengan perantarannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah jauh pasal pembacaan firman Tuhan. Pujian kepadamu ya Kristus Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Shalom. Semua orang percaya yang hadir di pagi hari ini melalui pembacaan firman Tuhan pada Roma pasal 1 ayat 1 sampai 7, kita diantar dari tema Yesus Kristus anak Allah yang berkuasa. Tema masa raya Advent terakhir atau keempat. Yesus Kristus
anak Allah yang berkuasa, yang diambil dari pembacaan kita pada ayatnya yang keempat. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, selain Rasul Paulus melalui pembacaan ini memperkenalkan dirinya sebagai rasul yang dipilih Allah, tetapi juga dia dalam kerinduannya untuk berjumpa dengan semua orang percaya di Roma. Dan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, semua hal itu tidak jauh berbeda dengan pembacaan firman Tuhan pada masa raya Advent ketiga. Dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 12. Dan secara khusus pada ayat 12 dari Injil Yohanes pasal 1 dikatakan, dan semua orang yang menerimanya diberi kuasa. Semua orang yang percaya dengan sungguh-sungguh di dalam nama Tuhan Yesus itu menerima kuasa. Semua orang percaya yang sungguh-sungguh melakukan, mengerjakan perintah-perintah Allah menerima kuasa. Saudara-saudari, mengapa hal ini begitu penting bagi kita? Kuasa yang diberikan kepada kita sebagai orang-orang percaya adalah hal yang disampaikan oleh Yesus. Hal yang disampaikan ketika Yesus hendak berpisah dengan para pengikutnya atau rasul-rasul, ketika Yesus hendak terangkat ke surga. Dalam Injil Matius 28 ayat 18 dikatakan, kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Luar biasa janji itu, Bapak Ibu Saudara. Artinya perkataan ini meneguhkan iman percaya saya dan saudara-saudari, bahwa ketika kita memiliki kuasa di dalam nama Tuhan Yesus, saya dan saudara-saudari memiliki jaminan untuk ke Bapa di sorga. Kita memiliki hak, kita memiliki segala-galanya, asalkan kita mau melakukan segala firman-Nya dengan baik dan benar. Supaya kuasa itu ada di dalam kita. Mengapa kuasa ini diberikan kepada orang percaya di dalam nama Yesus? Sekarang banyak hal terjadi. Banyak orang mendemonstrasikan kuasa ini. Banyak orang menggunakan kuasa di dalam nama Yesus untuk motivasi-motivasi tertentu, untuk memenuhi kebutuhan perut mereka, yang sering kita sebut dengan yang memiliki karunia. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, yang perlu dipahami oleh kita semua, bahwa kita harus melihat kepada sumber yang memberinya. Di dalam nama siapa? Dialah Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Karena perkataannya di dalam Injil Matius 28 tadi ayat 18 jelas memperlihatkan dan menjelaskan bagi semua orang percaya, ketika kita percaya dan melakukan segala firman-Nya,
Kuasa itu akan mengerjakan segala sesuatu dari diri kita, dari dalam kita, melalui perkataan kita, melalui harapan kita, melalui keinginan dan kerinduan kita yang berkenan sesuai dengan rancangan Allah atau rencana Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, maka apa yang dikatakan di dalam pembacaan kita berkaitan dengan kisah yang luar biasa, kisah yang hebat, kisah yang tidak ada di bawah kolong langit ini, yaitu tentang Yesus. Dengan jelas dikatakan dalam bagian kita di ayatnya yang kedua dan ketiga, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Di ayat 3 tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Kita berada di masa raya Advent yang keempat, masa raya Advent yang terakhir untuk memasuki perayaan-perayaan Natal Yesus Kristus. Beratus-ratus tahun para nabi sudah bernubuat. 700 tahun oleh dua nabi, baik nabi besar Yesaya maupun nabi kecil Mika, tentang Yesus. Dan hal yang tentunya lebih lagi sangat menarik bagi kita, peristiwa dari kelahiran Yesus, yang kalau saya dan Bapak Ibu saudara-saudari sebagai orang percaya membaca Injil Lukas pasal 1, sangat indah dan luar biasa, di mana dijelaskan terjadi percakapan, terjadi dialog antara malaikat Gabriel dengan Maria yang mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Percakapan dan pembicaraan itu berkaitan dengan Maria akan menjadi tempat di mana Allah hadir. Allah menjadi manusia. Dalam Lukas pasal 1 ayat 35, tetapi engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Kalimat ini menjawab keraguan-raguan, menjawab pertanyaan yang secara biologis. Maria bilang, saya masih perawan, saya belum bersuami, hanya baru bertunangan. Tetapi Allah melalui Gabriel, malaikat Gabriel, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di mana dalam bagian ini pun dijelaskan bahwa engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau memberi nama dia Yesus. Dia akan memimpin umatnya atau mengambil kepemimpinan dari Raja Daud. Dan hal ini tentunya Bapak Ibu saudara-saudari, Rasul Paulus menjelaskan dengan begitu baik supaya Injil Kristus terus diberitakan, Injil Kristus disampaikan, Injil Kristus diwartakan. Dan itulah saudara-saudari dari tema kita pada ibadah ini, Yesus Kristus anak Allah yang berkuasa. Hal ini dirasakan dan dialami oleh Rasul Paulus dari Saulus menjadi Paulus. Pada Kisah Rasul pasal 9, bagaimana ketika dia pergi ke Damsyik untuk menangkap orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Dan penjelasan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma tentunya bukan lahir dari kata orang, bukan muncul dari pengalaman orang lain, tapi dari pengalaman dirinya sendiri.
Kesaksian-kesaksian ini menolong saya dan saudara-saudari. Boleh kita menerima, boleh kita mendengar, boleh kita mengambil kesaksian orang lain, tetapi kita harus butuh kesaksian dari diri sendiri. Bagaimana hidup saya berjumpa dengan Tuhan? Bagaimana saya hidup berkenan di hati Tuhan? Bagaimana saya dipanggil oleh Tuhan? Bagaimana saya dipilih oleh Tuhan? Bagaimana saya dibawa oleh Tuhan? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam pembacaan ini sangat jelas sekali bagi kita. Dan maksud tujuannya adalah supaya Rasul Paulus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Pada perkataan Yesus ketika berjumpa dengan Saulus, dia katakan kepada Ananias di Damsyik, orang ini saya yang memilihnya. Orang ini dia akan mengerjakan pekerjaan yang lebih besar lagi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, di ayat 5 dan 6 dikatakan oleh Rasul Paulus, dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan Rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Supaya semua bangsa. Amanat Yesus dalam Injil Matius 28 ayat 19-20, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Amanat agung ini Yesus mempercayakan melalui hamba-hambanya, para rasul. Tapi juga kalau kita baca di ayat 6, bagaimana Rasul Paulus katakan, tidak hanya untuk para rasul, tetapi juga bagi semua orang-orang percaya. Saya dan saudara-saudari bertugas dan mempunyai tanggung jawab untuk memberitakan Injil, untuk mengerjakan apa yang dikehendaki Allah, untuk melakukan segala kehendaknya. Saudara di ruang kerja, di kantor, saudara di tempat usaha, saudara yang berjualan, saudara yang punya usaha-usaha kecil, saudara dimanapun kita berada, Injil harus terus diberitakan. Kabar baik harus terus diwartakan. Supaya apa? Saudara, sekalipun saudara bukan seorang hamba atau seorang pendeta, seorang majelis, seorang badan pelayan unsur, bukan seorang pengurus WIK, bukan seorang pengurus KSP, tapi ketika saudara memberitakan Injil dengan baik dan benar, saudara akan melebihi para hamba-hambanya. Saudara akan mendapatkan segala kasih karunia di hadapan Allah, karena saudara menjadi alat yang Tuhan percayakan untuk memberitakan itu. Pekerjaan pemberitaan Injil tidak hanya pada alat yang dipilih Tuhan, alat yang dipanggil Tuhan, tapi semua orang percaya harus memberitakan Injil. Perkataan Rasul Paulus pada Roma pasal 1 ini, di ayat 5 dan 6, Rasul Paulus menjelaskan selain kami yang diutus, kami yang dipilih, tetapi juga kamu, saudara-saudari. Artinya, pekerjaan ini tidak terbatas hanya nanti hamba-hamba yang kerjakan. Saudara dimanapun saudara diizinkan Tuhan, dalam pekerjaan serendah apapun, sekecil apapun, sekurang-kurangnya, kita mau bicara tentang Yesus di sana. Kita mau cerita tentang Yesus. Bukan cerita seperti kita khotbah, bukan cerita seperti kita sampaikan refleksi firman, tapi cerita lewat cara kerja kita, cara melayani kita, cara bertutur kata kita. Itulah yang kita ceritakan, kita saksikan, kita perlihatkan kepada dunia. Supaya apa, saudara? Perkataan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus datang kembali, Dia akan bilang, saudaraku yang baik dan setia,
Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Terimalah tanggung jawab dalam perkara yang besar, dan masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Saudara, sudah kita kerjakan bagian yang bisa kita kerjakan. Seterusnya adalah kuasa Tuhan. Seterusnya adalah rancangan Tuhan. Seterusnya adalah hak Tuhan. Saudara, jangan bilang, aduh saya tidak bisa. Saudara, semua orang bisa. Yang bilang tidak bisa itu adalah sesuatu yang tersembunyi dan yang tidak mau kita dipakai Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebagai persekutuan orang percaya, pada masa raya Advent yang terakhir, kita semua mari mempersiapkan diri-diri kita untuk menyambut Yesus. Mari kita semua memberitakan Injil. Mari kita semua menyampaikan kabar baik tentang Yesus. Sebab saudara dan saya dalam masa raya Advent adalah bagian di mana kita mempersiapkan diri-diri kita untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Yesus akan datang bukan lagi seperti bayi, seperti juru selamat. Dia akan datang sebagai raja dan hakim. Mengapa persembahan orang Majus itu ada 3 benda? Emas, kemenyan, dan mur. Emas melambangkan dia akan menjadi raja. Kemenyan melambangkan dia akan menjadi orang yang diurapi sebagai seorang imam. Dan mur melambangkan bahwa dia akan diurapi dan dia akan menjadi penyelamat bagi kita. Orang Majus tidak asal memberi. Orang-orang ini orang-orang bijak. Dalam bahasa Ibrani, magus artinya bijak. Orang pintar. Dan bawa 3 persembahan itu. Ternyata persembahan itu punya makna yang dalam. Jadi raja, jadi imam, penyelamat. Dia menebus kita dari segala dosa kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mengakhiri seluruh renungan ini, ada 3 hal yang menjadi perhatian bagi kita. Hal yang pertama, kita harus yakin bahwa Yesus Kristus Anak Allah berkuasa. Saudara, di tempat manapun saudara ditempatkan oleh Tuhan, baik usaha dan kerjamu, mungkin kata orang, aduh tidak bisa, aduh berat sekali, aduh tempat ini tidak bisa memberi yang terbaik. Tapi bagi anak Tuhan, pasti Tuhan beri yang terbaik. Hal yang kedua, saudara, kita semua, setiap orang percaya, mari kita mau melakukan dan mengerjakan firman-Nya, supaya ada kuasa. Ketika ada kuasa bagi kita, perkataan Allah kepada Yosua, setiap tempat yang akan kau injak atau kau lewati akan kuberikan kepadamu. Itulah anak-anak Tuhan. Kemana saja kita pergi, jangan kita takut. Oh, di situ ada bilang setan, ada penunggu di situ, ada penguasa di situ, ada suanggi di situ. Anak Tuhan jalan saja. Ada kuasa yang Tuhan berikan. Hal yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kuasa yang diberikan oleh Tuhan, kuasa yang dipercayakan oleh Tuhan, bukan hanya untuk kita sendiri, bukan hanya untuk milik aku, tetapi kuasa itu harus disiarkan, disaksikan, dilakukan, supaya semua orang akan berlutut dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua. Amin.
Mari sebagai persekutuan orang percaya, kita semua diundang bangkit berdiri. Kita hendak mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan, dari segala zaman dan di segala tempat, semua yang hadir, mari kita berkata bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita hendak memberi persembahan syukur. Nyanyian rohani 23. Kita akan nyanyikan ayat pertama dan seterusnya. Apabila masih persembahan tetap berjalan, maka dilanjutkan dengan nyanyian rohani 26 ayat 1 dan seterusnya. Marilah kita membawa seluruh persembahan syukur kepada Tuhan karena kebaikannya yang tak terkatakan dalam kehidupan kita. Ingatlah firman Tuhan, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Pada persembahan ini sekaligus dengan pemberian aksi 5 menit, bagi Bapak Ibu yang berkenan memberi langsung bersama dengan persembahan ini. Cita Israel, dan datanglah Immanuel. Dahulu telah kau antarkan kaum Israel ke Kanaan. Surga dan lawat pula umatmu, bersukacita Israel, dan datanglah kerjakanlah perdamaian, berikan segenap dunia terang, bersukacita Israel, kan datanglah Immanuel. Ya datang Tuhan penebus,
puncaknya. Penolong kami datanglah, bersukacita Israel, kan datanglah Immanuel. Rohani 26. Dari surga datangku, ku kabarkan kepadamu selamat dan kesukaan yang untuk kamu sekalian. Seorang putra lahirlah, seorang perawan bundanya, meski kecil lemah lembut, baginya kita bertelur, yaitu Kristus penebus, yang Tuhan kita yang kudus, yang melepaskan dunia serta menghapus dosanya. Selamat yang dijanjikan dibawanya kepadamu, supaya kamu masuklah ke rumah Bapa yang bakal. Dan ini tanda bagimu, kan kamu dapat Tuhanku sebagai anak yang rendah, berbaring di palungannya. Kuasa dan mulianya semua ditinggalkannya. Kain lamping saja pakaian, muhalis kaum sekalian. Turut angkat suaramu, kemuliaan bagimu, yang maha tinggi tempatnya, bumi pun sejahtera. Terus dari surga datangku, ku kabarkan kepadamu selamat dan kesukaan yang untuk kamu sekalian. Seorang putra lahirlah, seorang perawan bundanya, meski kecil lemah lembut, baginya kita bertelur, yaitu Kristus penebus, yang Tuhan kita
yang melepaskan dunia serta menghapus dosanya. Shalom. Shalom. Bersama-sama dengan persembahan jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang menyampaikan derma pengucapan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan. Ada jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 9 orang, dan jumlah keluarga pribadi yang memberikan persembahan persepuluhan sebanyak 4 orang. Daftar nama keluarga dan pribadi yang memberi persembahan pengucapan syukur dan perpuluhan dapat dilihat pada layar Infocus. Demikian mohon didoakan oleh pelayan firman. Mari kita berdoa. Sebagai persekutuan orang-orang percaya, firman-Mu telah melawat kami. Kami yakin dan percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Anak Allah yang hidup ada kuasa. Kami sangat bersyukur menjadi milik kepunyaan Tuhan, dan Tuhan mengaruniakan kami kuasa-kuasa itu, sehingga menempatkan kami di dalam setiap usaha kerja dan keluarga, tapi juga di tengah dunia ini. Kami tidak takut karena Tuhan beserta kami. Kami sangat bersyukur, itu sebabnya maka kami memberi persembahan pada saat ini. Persembahan berupa uang melalui pundi-pundi yang dijalankan, kotak-kotak pelayanan yang ada di samping dan di hadapan kami, aksi 5 menit, dan juga aksi penunjang pembangunan gedung serbaguna Gereja Pengharapan Jayapura. Dan juga bersama dengan persembahan ini ada 9 pribadi dan keluarga yang menyampaikan pengucapan syukur, dan 4 pribadi dan keluarga yang menyampaikan persepuluhan. Allah di dalam Yesus Kristus yang Maha Kuasa, yang punya langit, bumi, laut, dan segala isinya. Allah memberkati semua yang telah diberikan. Allah memberkati pribadi, keluarga, usaha, dan kerja. Allah memberkati setiap pergumulan, persoalan yang dihadapi oleh umat-Mu. Baik yang pada pagi hari ini menyampaikan pengucapan syukur karena berulang tahun, yang merasakan penyertaan Tuhan, dan juga yang membawa anak pertama kali ke dalam ruang ibadah ini. Sebagai persekutuan orang percaya, Tuhan menerima anak-anak ini. Sebagai persekutuan orang percaya, Tuhan memeteraikan dan Tuhan memberikan segala yang terbaik, menjaga dan memagari anak-anak ini terhadap segala hal yang mengganggu kesehatan mereka dan pertumbuhan mereka. Berkat-Mu Tuhan bagi orang-orang tua mereka, supaya dengan kasih setia mereka mendidik dan merawat anak-anak ini dalam mengenal Tuhan dengan baik. Dari 4 pribadi dan keluarga yang menyampaikan janji iman mereka dalam bentuk persepuluhan, usaha dan kerja rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Bapa yang baik, kepada mereka yang mengelola, menata, dan mengatur semuanya ini, dari tingkat jemaat, klasis, dan di area sinode, biarlah pemberian kami hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dan menjadi penopang bagi pelayanan-pelayanan kami, hamba-hamba-Mu. Hamba juga berdoa dari tempat ini mengucap syukur karena doa dan persembahan jemaat menopang kami para pelayan. Tuhan memberkati, besar, kecil, banyak atau kurang, Tuhan memberkati. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami hendak berdoa dan menyerahkan
pemerintah dan gereja, Klasis Portumbai dan Sinode GKI di Tanah Papua dan seluruh denominasi gereja lainnya. Dalam pelayanan-pelayanan kami semua dari pulau-pulau, pesisir pantai, gunung, lembah, pedalaman, aliran sungai, rawa dan sebagainya di seluruh Tanah Papua. Hamba-hambamu yang engkau tempatkan dalam panggilan sebagai seorang pendeta, penginjil, guru jemaat, pastor, gembala, dan juga penatua dan semas, guru-guru sekolah minggu, pengajar-pengajar agama Kristen baik di sekolah maupun di perguruan tinggi, dan juga badan-badan pelayan baik unsur PKB, PW, PAM dan PAR, pengurus-pengurus unsur, dan juga alat-alat kelengkapan lainnya sesuai dengan kebutuhan jemaat masing-masing. Tuhan memberkati semuanya ini. Pelayanan kami hanya terjadi bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berilah kami para hamba-hambamu sungguh-sungguh untuk melayanimu dengan apa yang bisa kami lakukan. Kami berdoa untuk pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat dengan daerah otonomi baru yang terbentuk. Tapi kami mau menyerahkan seutuhnya tanah Papua di dalam kasih dan anugerah Allah. Para pemimpin-pemimpin kami dari aras provinsi, kota, kabupaten, baik pada ASN, TNI, Polri, BUMN, BUMD, LSM, maupun juga pemimpin-pemimpin kami yang ada di distrik, kelurahan, dan kampung-kampung. Tuhan, supaya mereka menjadi alat yang benar, menjadi pembawa berita yang benar, menjadi pekerja yang benar. Tidak ada kebohongan dan tidak ada dusta di antara tanggung jawab yang diberikan oleh negara ini. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan TNI Polri di aras provinsi, dari Kapolda, Pangdam, dan semua jajarannya sampai ke kampung-kampung. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong mereka, supaya kasih dan damai terus mewarnai seluruh tanggung jawab tugas mereka di tanah ini, baik organik maupun non-organik yang masuk ke dalam di tanah Papua ini. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, Papua adalah kepunyaan Tuhan. Papua milik Tuhan, dan Papua menjadi berkat untuk memberkati bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa. Konflik-konflik yang terjadi, siapa yang benar, siapa yang salah, kami tidak tahu Tuhan. Tapi Tuhan melihat, Tuhan tahu. Tuhan hakim yang adil. Keputusan-Mu yang terjadi dalam konflik-konflik ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk kami semua dalam masa raya Advent keempat. Kami rindu mempersiapkan hati kami, mempersiapkan hidup kami, supaya menyambut Yesus yang datang sebagai Raja di atas segala raja dan Hakim di atas segala hakim. Kami rindu Tuhan, hati-hati kami menerima dan siap untuk menyambut-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk sakramen baptisan kudus orang dewasa, peneguhan sidi dan nikah masal pada jam 9 pagi ini. Biarlah oleh kasih dan anugerah Allah, hamba-Mu yang melayani kekasih kami Bapak Pendeta Didimus E.A. Watopa STH diberkati Tuhan, dikaruniakan kekuatan dan kesehatan, diberikan hikmat oleh Tuhan, dan pelayanan ini menjadi berkat dan menolong semua yang menerima pelayanan ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk perjamuan akhir tahun yang sebentar sore dilaksanakan pada pukul 16 maupun 19, dan juga ada di gedung-gedung baik pos pelayanan Harius APO, gedung PAR, Gajah Putih, Oikumene, dan percetakan pada jam 9 nanti. Biarlah semua ini berjalan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dan Tuhan memberkati semua yang turut serta di dalamnya. Panitia sidang jemaat ke-32 GKI Pengharapan Jayapura yang akan melaksanakan sidang pada bulan Januari 2023. Izinkanlah kami semua Tuhan memberkati panitia. Izinkanlah kami semua untuk dapat mengikuti dan melaksanakan sidang ini dengan baik. Kami berdoa ya Bapa untuk urusan BP unsur dan alat kelengkapan, guru-guru sekolah minggu dalam jemaat dan PAUD Pengharapan, dan kami juga berdoa Tuhan untuk SD YPK 1 dan YPK 2 Senasaba. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang dipercayakan dalam tugas dan tanggung jawab ini.
Bapak kami berdoa untuk Badan Pengawas Perbendaharaan Gereja BPPG GKI Pengharapan Jayapura. Tuhan memberi hikmat, Tuhan memberi segala terbaik untuk mereka dalam segala tugas tanggung jawab ini. Panitia pembangunan dan aksi pengumpulan dana pembangunan GSG, Tuhan memberkati semuanya ini. Tuhan memberkati semua orang yang berkenan memberi. Perayaan-perayaan Natal di week yang telah dan sementara berlangsung, biarlah ada di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Anak-anak kami dalam pendidikan mereka dari PAUD sampai di perguruan tinggi, baik yang ada di Papua maupun di luar Papua, kasih Allah di dalam nama Yesus Kristus menolong mereka, menjaga dan memberi mereka kekuatan, kesehatan, hikmat dan pengenalan akan Engkau, yang pada akhirnya akan menjadi alat berkat di dalam tangan Tuhan bagi sesama. Kami berdoa untuk para pelayan firman di dalam jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Hamba-Mu kekasih kami Bapak Pendeta Didimus Ea Watopa bersama dengan anak-anak, menantu dan cucu-cucu diberkati Tuhan. Hamba-Mu Bapak Pendeta Richard Pai dan Ibu Pendeta Nani Paredepai bersama dengan anak-anak diberkati Tuhan. Hamba-Mu Bapak Pendeta Simon Tir bersama dengan anak-anak, menantu dan cucu-cucu diberkati Tuhan. Istri dan anak-anak diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Febi Suripati-Pati bersama suami dan anak-anak diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Frans Fokames bersama istri, anak-anak, menantu dan cucu-cucu diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Herlin Beatrix Moning bersama dengan anak-anak Moses, Yosua dan Gloria, anak keluarga dari hamba-Mu Bapak Pendeta Pit Daniel Weni diberkati Tuhan. Keluarga dari Bapak Musa Kandenava dan kedua anak kekasih Howard dan Agustina, suami dan anak-anak dari hamba-Mu Ibu Pendeta Tisbet SJ Rarawi almarhumah diberkati Tuhan. Supaya kami hamba-hamba-Mu yang ada di tengah jemaat ini, kami sangat bersyukur karena doa dan persembahan jemaat menopang kami para pelayan. Tuhan memberkati jemaat-jemaat kami, baik yang ada di WIK APO, Percetakan, Plovkam Oikumene, Aspol SGO, Ampera, Gajah Putih dan Diaspora dengan pemberian mereka, bahkan saudara-saudara kami yang di luar dari jemaat pengharapan. Berkat-Mu Tuhan senantiasa bagi umat-Mu dalam seluruh kehidupan mereka. Penatua dan Siamati 9 week pelayanan kami diberkati Tuhan. Semua alat pelayanan diberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk warga jemaat kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan memberkati mereka, Tuhan jamah dan Tuhan memberkati obat-obat mereka supaya mereka kuat dan sembuh. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di balik-balik Terali Besi, di rutan-rutan yang ada baik di Polsek, di Polres maupun di Lapas Abedoyo Kerom. Tuhan mau menolong mereka dengan persoalan yang menyebabkan mereka ada di dalamnya. Kami percaya Tuhan selalu bersama dengan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk janda duda, lansia dan anak yatim piatu. Tuhan memberkati, Tuhan menyediakan segala yang dibutuhkannya. Bapa di surga, kami berdoa, kami menyerahkan pula seluruh kehidupan ibu-ibu yang saat ini mengandung, dari usia kandungan 0 bulan sampai 9 bulan bahkan yang lebih, supaya Tuhan menjamah kandungan mereka dan Tuhan memberi yang terbaik di dalam tiap keluarga-keluarga ini. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, anak-anak muda kami dalam mencari pekerjaan, anak-anak muda kami dalam mencari teman hidup, tulang dari tulangnya dan daging dari dagingnya, hanya oleh anugerah dan kehendak Allah yang memberi kepada mereka. Majelis yang bertugas saat ini dari WIK Plovkam diberkati Tuhan, pribadi dan keluarga, usaha dan pekerjaan mereka, dan juga pemain orgen, pemandu pujian, serta multimedia, seluruh pegawai gereja dan operator sound system diberkati Tuhan, pribadi, keluarga dan juga tanggung jawab mereka masing-masing. Bapa di surga, kami berdoa kerja jemaat, profesi jemaat, baik sebagai ASN, TNI, Polri, buruh, petani, nelayan, sopir taksi, tukang ojek, tukang bangunan, jualan-jualan kecil, baik sayur, pinang, kue, minyak, dan juga sebagai pribadi-pribadi yang telah purna tugas, bahkan mereka yang ada di BUMN, BUMD, di LSM, Tuhan memberkati supaya berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam mereka dan mereka menopang pelayanan dalam jemaat.
Akhirnya ya Bapa di surga, sayangilah kami semua. Kami hendak mengakhiri ibadah ini lalu kami pulang. Ketika kami pulang, semua yang menggunakan kendaraan, yang menumpang angkutan umum, bahkan yang berjalan kaki, diberkati Tuhan. Sayangilah kami semua ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala salah dan dosa kami. Layakkanlah kami di hadirat-Mu dan terimalah doa kami ini. Syukur dan syafaat kami dalam nama Yesus Kristus kami alaskan semuanya ini. Amin. Baik persekutuan yang dikasihi Tuhan, kita hendak mengakhiri seluruh ibadah kita. Nyanyian rohani 159, kita akan nyanyikan ayat pertama sampai dengan ayat ketiga, dan pada ayat ketiga kita akan nyanyikan dalam keadaan berdiri. Dari topan dunia, ku berlindung padamu. Dari ombak laut besar, angin yang menakutkan, antar aku yang gentar masuk ke pelabuhan. Manakah pertolongan kalau tidak padamu? Jangan kau tinggalkan aku dalam takutku. Hanya hatiku teduh dan tetap dihiburkan walau naung tanganmu memberi perlindungan. Engkau satu-satunya yang perlu di hidupku. Luka hati dibelak hanya oleh sayangmu. Mana kudus benar, aku yang penuh celah. Kesalahanku besar, tunjukkan anugerah. Pulanglah dengan damai dan sejahtera Allah, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus memberkati dan menyertai kita senantiasa hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom, silakan jemaat bersaat teduh.
Dalam damai sejahtera Allah, pelayanan kita telah selesai. Atas nama pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Majelis Piket Wiklofkam, Kantoria, Penatua DKWaine, Pemain Urgensi Mas Y. Bising, Multimedia dan Operator Sound System, seluruh pegawai gereja. Kami mengaturkan banyak terima kasih untuk kehadiran semua Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah dan masukilah minggu masa raya Advent keempat ini. Terimalah salam dari kami semua yang melayani. Shalom.